Satu, kita bersyukur pada Tuhan dan menaiki hari ini luar biasa, dan kita boleh ada saat pagi hari ini sebagaimana kita ada. Itu bukan karena kuat gagah kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama menaikkan pujian kita. Biarlah setiap hati kita selalu memiliki kerinduan untuk selalu memuji, bernyanyi, meninggikan nama Yesus di sepanjang hidup kita, di sepanjang umur kita, selagi kita masih ada di muka bumi ini. Dengan senang hati kita serahkan hidup kita. Haleluya, glory Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberi kepada kami air kehidupan, yang menyelamatkan dan menolong kami, membebaskan kami dari tawanan. Pada saat ini Bapa, kami mau menyembah-Mu. Kami bersuka cita di dalam Engkau, dan kami mau memuliakan nama-Mu. Urapi seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari temurun. Urapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di tempat ini. Jamah kami ya Bapa, lawat kami. Dan kami percaya Tuhan menyatakan kasih dan mujizat-Nya kepada setiap orang yang percaya. Inilah kami Bapa, kami mau melayani Engkau, kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu, dan kami mau persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan yang kami beri kepada Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu Bapa, untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus yang kami sanjung dan kami sembah. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dan kami percaya urapan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami senantiasa bersyukur dan kami mengawali ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, masih ada sukacita sama Tuhan, amin. Amin. Berkumpul sama Tuhan dong, haleluya. Kita masuk kepada Tuhan dengan hati yang ucapan syukur kita, haleluya. Dengan hati syukur kita katakan bagi Tuhan, sebab Yesus baik, baik dan sangat baik bagi setiap kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat, membawa pujian kami Yesus, memandang wajah-Mu sekali depan, semua terkasih. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kepada-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat, membawa pujian bagi-Mu, haleluya. Memandang wajah-Mu sekali depan, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kepada-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapa di antara semua yang hadir di sini, kita percaya bahwa Yesus sahabat sejati kita. Angkat tangan semuanya bagi Tuhan, amin. Kita ganti pujian. Yesus sahabat, Dia selalu ada dalam suka duka, dalam sedih dan senang, selalu ada bagi kita, saudara. Mari kita menarik bagi Tuhan. Kita bersepakat bersama untuk meninggikan nama Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau
Kita menari bagi Tuhan, amin. Mau menari bagi Tuhan, amin. Kurang semangat, mau menari bagi Tuhan. Berikan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan menjadi sekali lagi lebih semangat lagi saudara ya. Kita berdana untuk menari bagi Tuhan ya. Kita akan pada kita bagi Tuhan. Dan sehingga bergerak menari, semangat semua menari. Kau satu penuh kasih, Tuhan penuh hikmat, Dia penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kau bersama, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Hari ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus Yesus. Yesus Kau bersama, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Hari ke depan, mari semua bergoyang, sukacita bergembira, sukacitamu dalam Kristus Yesus. Yesus Kau bersama, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Hari ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan dulu. Puji nama Tuhan. Ya mungkin lagu ini baru 2 kali kita nyanyikan, tapi ini sering saya jadikan status satu rohani, status kita saat kita bersama-sama. Jadi saya sering nyanyikan lagu ini tapi lewat status ya, bukan saya nyanyi. Tapi puji nama Tuhan, kalau diberikan hari ini saya imani pujian ini sangat luar biasa. Yesus adalah sahabat sejati. Di saat kita senang, di saat kita sedih, di saat kita bersuka cita, Tuhan selalu ada. Manusia mungkin bisa mengecewakan kita saudara, tapi Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, apalagi mengecewakan kita. Karena Dialah Yesus sahabat sejati bagi setiap kita. Oleh karena itu kita harus percaya penuh kepada Yesus dan percaya manusia seperti kita percaya pada diri kita sendiri. Jadi semampunya dan sebatas, ada batas kalau kita percaya kepada manusia. Tapi percaya kepada Yesus, seluruh segenap kita percaya kepada Yesus. Karena Dialah yang memiliki hidup kita. Amin. Amin. Baiklah, sambil kita akan buka ruang kesaksian, kita akan pujian umatnya bersuka. Kita sampai bersuka menari bagi Tuhan. Selama kita ada dan kita berikan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan. Kita satu pujian, kita berikan waktu untuk Bapak Ibu yang menyaksikan terima kasih. Mulai pujian ataupun mulai kesaksian pribadi.
sukacita di dalam Tuhan. Kita semangat menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Tapi kita yakin Yesus selalu setia. Haleluya. Yesus kita setia. Sebelum percaya padamu, karena kasih-Mu padamu menebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, bukankah pujian diberikan nama. Yesus kita sejiwamu, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, bukankah lagu pujian berikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sayang, disayang, amin. Aku disayang Tuhan, amin. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati hari Minggu. Tuhan sayang kita. Amin. Kita akan selanjutnya kita memberikan permohonan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan puji yang tadi datang pada Tuhan. Haleluya. Kita berikan permohonan syukur kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan hati yang bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Karena Yesusnya yang memberikan kita berkat, memberikan sukacita dan segalanya yang kita perlukan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sabda Raja ya Tuhan.
Yesus, tiada henti-hentinya kami bersyukur dan selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dasar pagi hari ini ya Tuhan, kami seluruh sidang jemaat adalah jemaat yang Kau kasihi ya Tuhan. Saat ini Bapak kami yang ada Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rindu akan lawatan Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami semua yang boleh membawa persembahan kami, persembahan sukarela atau persembahan syukur ataupun korban syukur yang lainnya ataupun yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan ini, bahkan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Dan apapun yang kami usahakan, kami kerjakan, kami percaya kami pegang firman Engkau akan buat berhasil dan kemenangan. Bahkan yang saat ini masih dalam mencari pekerjaan, Engkau akan bukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai talenta yang Tuhan percayakan bagi kami, bagi mereka semuanya. Tuhan Yesus, kami tidak hanya mempersembahkan korban ini Tuhan, tapi kami rindu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, pakai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, kami semua, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di pelayanan, kami semua jemaat-Mu, kami semua mendapatkan talenta yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan. Kami mau mempersembahkan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan nama Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan ini, kami persembahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah hidup kami dan persembahan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita masih akan kita mengenal Tuhan, penolong yang setia, penolong yang selalu ada di saat kita tak mampu. Tuhanlah yang datang menolong kita saudara. Apapun menjadi permasalahan hidup kita, kita yakin dan percaya Yesus adalah jalan yang keluar bagi kita. Sebentar firman-Nya akan kita dengar mulai yang lainnya. Oleh karena itu, kita percaya bahwa firman Tuhan itulah iya dan amin. Firman-Mu adalah berita bagiku dan terang bagi jalanku. Itulah yang Tuhan katakan bagi setiap kita melalui firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang dan menyembah saudara. Jawabkan hidup kita saudara.
ada di dalam hadirat-Mu. Kami anak-anak-Mu sangat membutuhkan Engkau, dan hidup kami bergantung penuhnya kepada-Mu. Sebab itu nyatakanlah lawatan-Mu, nyatakanlah jamahan-Mu atas kami semua. Nyatakanlah Tuhan pemulihan-Mu, nyatakan berkat-berkat-Mu, dan buktikan bahwa Engkau ada di tengah kami. Kau sedang melawat kami, Kau sedang memberikan kesembuhan bagi yang sakit, Kau sedang memulihkan bagi yang lemah, untuk memberi kekuatan baru. Itu sebabnya kami tidak izinkan Tuhan ada kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati, kami tengking tolak enyakan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hanya Engkau Allah Roh Kudus berkuasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak-Mu, urapi guru-guru sekolah minggu, urapi semua Tuhan. Kau memberkati secara khusus anak-anak-Mu yang Engkau percayakan dalam pelayanan hari ini. Kau nyatakan kuasa-Mu. Kami buka hati untuk kami dengar firman-Mu. Berbicaralah dan nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini, supaya kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Secukupkan selama kita beribadah, ya, di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Waktu kita berjalan begitu cepat ya rasanya. Ini sudah bulan 9 minggu yang kedua atau pertengahan, di mana minggu-minggu akan datang kita sudah merencanakan untuk Natal kita, ya, untuk Natal kita. Mungkin minggu depan kita akan bagikan amplop untuk, ya, kebutuhan Natal dan bagi kita, ya, untuk khusus, ya, dari keluarga-keluarga yang kita persiapkan untuk keperluan Natal. Baiklah Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai ayat 17. Berikut di sana perintah supaya saling mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai ayat 17, kita baca ini firman Tuhan bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan bahwa semua orang yang menjadi umat Tuhan atau pengikut Kristus adalah orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Amin, saudara. Itu yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab bukan kita manusia yang memilih ya untuk menjadi pengikut Yesus, tetapi Yesus sendiri yang memilih. Amin, saudara. Coba dibaca di dalam firman Tuhan, ya, yang lain 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10.
Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, saudara. Jadi dahulu kita bukan umat, tetapi Tuhan sendiri memilih kita untuk kita menjadi umat milik kesayangannya. Supaya apa? Tadi dikatakan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dari Allah. Jadi bukan perbuatan dunia yang kita beritakan, tapi perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Amin, saudara. Kalau kita hidup dalam Tuhan, saudara, tidak ada satupun di dunia ini yang di luar ciptaan Tuhan. Semua ada karena oleh perbuatan Tuhan. Amin, saudara. Terlebih hal-hal yang akan datang, yang akan dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas, ayat-ayat yang lain juga katakan, kapan kita dipilih oleh Tuhan? Kalau Paulus katakan dari sejak kandungan ibuku, di suratan Paulus yang lain, Paulus katakan bahkan sebelum dunia ini ada, Allah sudah memilih kita. Amin, saudara. Coba dibaca itu di dalam firman Tuhan itu dalam Galatia 1 ayat 15 dan Efesus 1 ayat 4. Haleluya. Galatia 1 ayat 15 dan Efesus pasal 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin, saudara. Jadi jelas di sini, saudara, bahwa Tuhan katakan, firman Tuhan katakan Allah telah memilih kita di dalam Yesus itu sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Dia pilih kita di dalam Yesus. Demikian juga Yesus memilih kita, dari segala bangsa, dari segala kaum. Memang Yesus katakan pada murid, pergilah kamu beritakan Injil supaya percaya. Jadi orang percaya itu tidak sembarang, saudara, tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Orang yang dipilih Tuhan. Tuhan memilih anak manusia karena Dia melihat hati manusia. Amin, saudara. Bahwa kita sangat membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita menjadi umat pemilik Kristus, orang Kristen, itu bukan karena mau kita, bukan karena keinginan kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita harus hargai pilihan Tuhan itu. Kita harus pegang teguh pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan. Amin, saudara. Lalu orang-orang lain yang tidak menjadi umat Tuhan itu bukan pilihan. Biar bagaimana hebat hidup mereka yang nantinya saudara akan dibinasakan bersama dengan langit bumi dan segala isinya. Nanti mungkin di tempat Pak Ricky Wilson kita akan berbicara tentang hari Tuhan, dan hubungannya dengan ini. Bagaimana Tuhan membinasakan semua. Lalu bagaimana kita hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Amin. Supaya kita siap sedia. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita harus hargai itu.
Kita harus pegang teguh itu dalam kehidupan kita. Kita harus tanamkan itu dalam hati kita, bahwa engkau adalah dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menerima keselamatan dan menerima kemuliaan Yesus itu sendiri. Coba dibaca itu dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13-14. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Tujuannya supaya kita diselamatkan dan nanti kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Jadi kemuliaan Allah itu nanti akan kita terima semua, itu untuk kemudian dalam pemerintahan yang bersifat kekal, itu adalah untuk kehidupan yang sesungguhnya. Sebab Yesus katakan di dunia ini bukanlah tempat kehidupanmu yang sesungguhnya, tetapi hanya sementara. Tapi kamu dipilih dari dunia ini, dan sekarang kamu bukan milik dunia. Walaupun kamu ada dalam dunia, tapi kamu adalah milik Bapa surga. Amin, saudara. Amin. Dan kita harus sadari, saya selalu katakan, Tuhan, aku ini milikmu. Oleh sebab itu aku percaya bahwa engkau berotoritas atas hidupku. Engkau tahu apa yang kebutuhanku. Engkau tahu apa yang menjadi masalahku. Dan kau sanggup menolong aku, sebab aku milikmu. Amin, saudara. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, itu pilihan secara umum menjadi umat Tuhan, tetapi pilihan secara khusus bagi orang-orang tertentu yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk kemuliaannya sesuai rencananya. Itu, saudara, dalam perspektif yang lain. Dan kapan orang-orang pilihan yang secara khusus menerima pilihan Tuhan, yaitu pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan, ya, untuk menerima pilihan dan panggilan secara khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus. Amin, saudara. Jadi Tuhan lakukan itu tidak sembarang. Jadi kita mengalami pemilihan. Yang pertama pemilihan sebagai umat, yang kedua pemilihan secara khusus. Ini adalah untuk orang-orang tertentu yang disiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus yang sesuai dengan rencananya. Nah, contoh dalam Alkitab, para nabi kita melihat, bisa nggak dia jadi nabi kalau dia tidak, Tuhan bertemu dengan dia, Tuhan menetapkan dia, lalu Tuhan memberikan dia pekerjaan. Para rasul, amin, itu pilihan khusus. Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, walaupun mereka orang sederhana, tapi Tuhan katakan ikut aku secara khusus. Dan Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa, Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat, Tuhan menyertai mereka dengan kuasa dari tempat tinggi, sehingga tatkala mereka berbicara bukan kata-kata kosong, tetapi ada tanda-tanda bahwa Tuhan bekerja. Amin, saudara. Itu panggilan khusus. Para penginjil itu panggilan khusus. Jadi itu Allah tetapkan, Allah pilih mereka secara khusus. Ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Para gembala, para pengajar atau guru. Saudara, tidak sembarang kalau kita sebagai guru.
mengajar, walaupun mungkin di sekolah atau mungkin di kampus-kampus teologi. Tapi itu panggilan khusus. Amin, saudara. Ada pertemuan-pertemuan khusus yang Tuhan adakan di dalam kita. Kita lihat di dalam Alkitab bagaimana Musa mengalami panggilan khusus. Di padang gurun ada semak duri yang terbakar. Tetapi api itu menyala, tapi semak itu tidak terbakar. Lalu dia menghampiri, dia heran. Waktu dia dekati dari api itu, suara Musa, lepaskan kasihmu. Sebab tempat engkau berdiri di lingkungan ini adalah kudus. Engkau harus kudus. Dan Allah kudus. Amin. Rasul-rasul kita perhatikan. Paulus secara khusus, walaupun dia mempunyai program khusus dari manusia yang menentang Allah untuk membinasakan pengikut Tuhan, tetapi Tuhan juga secara khusus bertemu dengan dia dalam kemuliaan, sehingga dia terjatuh, dia tidak tahan melihat terang itu, dan ia berkata, siapa engkau Tuhan? Tuhan katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan Yesus katakan, sekarang masuklah ke dalam kota, sebab aku akan menetapkan engkau. Aku pilih engkau menjadi anak bagiku. Dan aku akan menyatakan kepadamu penderitaan dan kesesakan yang berat yang kau hadapi karena nama-Ku. Itulah sebabnya Saint Paulus katakan, tatkala aku sesak, tatkala aku lemah, tatkala aku dianiaya, tatkala aku di penjara, aku banyak menderita, tetapi disitulah aku kuat. Kenapa dia kuat? Karena Tuhan sudah katakan kepada dia, banyak sengsara, banyak kesusahan, banyak penderitaan yang aku akan nyatakan bagimu karena nama-Ku. Dia kuat. Saya melihat di YouTube sudah ada seseorang ya, yang sangat benci dengan orang kafir. Lalu mereka punya program untuk menganiaya orang-orang kafir. Itu adalah ya pembela agama mereka yang akan dimuliakan Tuhan. Bahkan kalau mereka mati langsung masuk surga katanya, karena mereka membela agama mereka. Lalu dia masuk ke rumah-rumah ibadah saudara, dia banyak menganiaya orang-orang yang sedang beribadah, baik di Jambi, di Sumatera, dan ada puluhan lebih katanya gereja yang dibakar oleh kelompoknya. Dia pikir karena hal itu dia bersuka cita, tetapi justru membuat dia ketakutan. Dia juga dikejar oleh polisi. Akhirnya mereka lari sudah ke penyeberangan Bakauni katanya. Lalu di situ ada masjid, dia sembunyi di situ. Dalam ketakutan itu apa yang terjadi? Tiba-tiba terang melingkupi mereka. Semua mereka teman-temannya terlempar, dan dia juga terlempar, dia kesakitan. Lalu datanglah salib, ya, yang menyatakan bahwa akulah Yesus katanya. Dia sentuh dahiku katanya dengan salib yang berwarna merah itu. Lalu di situ dia mengalami perubahan. Dia merasakan damai sejahtera. Dia menangis. Dia menyesal akan perbuatan. Lalu dia masuk ke daerah Tangerang, saudara. Dia masuk ke sebuah gereja. Dan di situ dia meratap, di situ dia menangis. Dan di situ juga dia merasakan ada damai yang luar biasa. Jadi dia berpikir, kalau dahulu sebelum aku mengenal Yesus ini, aku dalam keadaan
disitulah dia merasakan damai, sukacita yang luar biasa. Dia merasa sejahtera. Rupanya dia pikir bahwa ikut Yesus itu damai luar biasa. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, yang membuat dia nanti akhirnya dia berkobar-kobar untuk menyaksikan apa yang dia rasakan yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, setelah itu dia sudah menerima Yesus, saudara, dia memberitakan Injil. Itulah sebabnya di Jakarta dia ditangkap beberapa tahun yang lalu karena dia dituduh mengkristenisasi Indonesia. Mengkristenisasi. Jadi dia diadili, dia dipenjara. Saudara, bahkan ininya, mukanya ditampar, dilukai wajahnya supaya mulutnya tidak bisa lagi berbicara. Tapi apa yang dia katakan? Dalam aniaya, disitulah dia merasakan, saudara-saudara, walaupun sakit secara badannya, tetapi damai melebihi, sukacita Yesus melebihi penderitaan. Itu sebabnya dia katakan, siapakah yang dapat membungkamkan mulutku kalau aku tidak bersaksi dalam kasih Yesus? Karena apa? Karena Yesus itu adalah damai, Raja damai yang sukacita besar walaupun kita banyak mengalami penderitaan. Dan itu rahasia. Jadi memang dia tidak membangun gereja, tetapi dia selalu memiliki roh yang berkobar-kobar. Dan banyak orang bertobat menerima Yesus. Jadi dia berkata, memang benar hidup dalam Kristus itu bukan karena manusia, bukan karena keinginan kita, tetapi Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Dan Tuhan juga yang berkuasa, asal kita ikut dalam apa yang menjadi kehendaknya. Makanya berkata, tidak bisa orang dapat menghentikan aku untuk aku tidak bekerja, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk aku sampaikan atau aku beritakan. Walaupun ada banyak persoalan penderitaan yang aku alami, tetapi disitulah sukacitaku. Amin, saudara. Jadi orang-orang berdialog dengan dia, saya lihat, ya, dia berkata sama mereka, sekarang boleh kamu seperti orang percaya, tetapi aku minta ada waktu khusus engkau meminta kepada Tuhan yang sesungguhnya, maka barulah engkau tahu bahwa Yesus tidak pernah menyembunyikan keselamatannya, tidak pernah menyembunyikan ya bagi orang-orang yang dikasihinya. Nah, ia katakan juga kepada saudara-saudaraku yang mungkin ada Kristen keturunan, yang mungkin karena orang tuanya, nenek moyangnya Kristen lalu dia Kristen. Dia harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku ini karena keinginan orang tuaku atau memilih? Tapi nyatakan Tuhan, sebenarnya hanya Engkau yang memilih aku menjadi alat bagimu. Itu sebabnya nyatakan dirimu di dalam kehidupanku untuk aku lakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini, baik melalui firman Tuhan, baik melalui pergumulan khusus. Amin, saudara. Supaya kita tahu, saudara, nilai apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, ya, di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak, betul saudara, kalau kita dipilih Tuhan, baik secara khusus, saudara. Saya pernah juga, saya alami juga waktu saya menerima Yesus. Bukan karena keinginan saya, tapi dia berbicara dengan saya, walaupun saya tidak lihat dia, tapi dia sentuh hati saya. Akhirnya saya harus bersyukur, menyembah dia. Dan saya katakan, jika ini suara Tuhan, maka aku akan terima.
Jika bukan, maka melawan. Lawan itu dengan kekuatan kuasa ya kekuatan kita di luar Tuhan. Kekuatan roh-roh. Tetap suara itu. Akhirnya saya menangis. Apa ini? Setelah saya terima dia, saya merasakan damai sukacita. Makanya saya katakan, saya tidak pernah merasakan sukacita ini. Saya tidak pernah merasakan damai seperti ini, walaupun tidak memiliki apa-apa. Tetapi saya tahu tatkala dia ada di dalam diri ini, maka dia juga yang berkuasa, dia juga yang tahu segala sesuatu apa yang aku butuhkan dalam hidupku ini. Tetapi kerinduan hati hanya selalu rindu mengutarakan bagaimana sukacita itu terjadi. Amin, saudara. Saya dulu heran juga ya, waktu saya setelah terima Yesus, saya dibaptis sukacita besar. Saya malah singgah di tempat penjahit baru-baru. Saya utarakan tentang kasih Tuhan, bagaimana Yesus itu luar biasa, bagaimana Yesus itu ajaib, bagaimana Yesus itu menyatakan damai yang sukacita. Jadi orang-orang heran, kok bisa? Ya saya juga heran, saya katakan. Bagaimana caranya? Coba buka hati untuk Tuhan. Entah waktu dalam agama mau katakan, Tuhan, siapa engkau sesungguhnya? Nyatakanlah kasih-Mu, damai. Pasti dia akan datang. Tidak ada yang menolak, saudara. Sebab semua orang membutuhkan damai sejahtera dari Allah. Padahal orang tempat saya bicara Muslim sudah ada di depan pagarnya, tapi mereka suka. Saya juga heran. Kadang-kadang berbicara dengan adik-adik saya berbicara dengan orang tua saya katakan, ini heran saya ini. Ada damai, ada sukacita yang luar biasa. Nah saya katakan, coba kalian buka hati untuk Tuhan. Ya, izinkan rumah ini tempat hadirat Tuhan. Nah, sebab jangan ada yang lain di rumah ini. Jangan ada yang lain yang kita andalkan dalam hati ini. Maka dia akan datang. Dia akan menyatakan diri. Dan hampir sama juga orang tua saya waktu mereka menerima Yesus, mereka katakan juga sama. Aduh damainya, aduh ya bahagianya. Walaupun masih sambil bekerja, sambil mencangkul, sudah sambil bertanam, cocok tanam, sambil bertahan banyak pekerjaan, tapi sukacitanya luar biasa. Nah inilah yang orang itu saksikan. Boleh dianiaya, boleh diapakan, tetapi dia tetap menyatakan, saya percaya katanya, sebagaimana aku juga banyak mengenai orang, dan engkau pun menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga banyak orang yang mengenai dia juga menerima Yesus. Sebab dia tidak pernah menyimpan kebencian, maka disitulah dia berpikir, pantas orang Kristen dibakar gereja, mereka tidak pantas mereka tidak apa, tapi mereka berdoa. Ya memang Tuhan tetapkan untuk itu. Amin, saudara. Sebab sukacita damai yang aku berikan, Yesus katakan, tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dan damai itu dalam pribadi ilahi itu sendiri. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi kita mulai di sini, saudara. Tuhan Yesus yang telah memilih kita dan yang telah menetapkan kita menjadi umat kesayangannya, menjadi milik kepunyaannya sendiri, dan juga secara khusus juga dipakainya sebagai alat yang sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Supaya apa? Kita kembali ke ayat yang pembacaan kita tadi. Ya. Supaya apa? Ayat yang ke-16. Coba baca Ben. Yohanes 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudara. Jadi yang pertama, supaya apa di sini? Yesus katakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap artinya kita harus terus-menerus menghasilkan buah bagi Tuhan. Buah yang tetap. Jadi seumur hidup kita di dunia ini harus terus-menerus menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Sebab di dalam firman Tuhan katakan, bagi yang tidak menghasilkan buah akan dipotongnya dan menjadi kering dan dibakar. Tetapi bagi yang menghasilkan buah akan dibersihkannya supaya lebih lagi berbuah. Amin. Mengalami pembersihan dari Tuhan supaya terus menerus dia berbuah. Amin. Sehingga dia lebih banyak menghasilkan buah. Coba baca Yohanes 15 itu ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin, saudara. Jadi kalau hidup kita tidak berbuah, katakan dipotongnya. Tetapi yang berbuah dibersihkannya. Artinya mengalami pengudusan, mengalami pembaharuan dari Tuhan. Dan dia terus menerus lebih banyak lagi menghasilkan buah. Kalau kita baca terus, Yesus katakan, kamu berbuah karena kamu di dalam aku. Kalau kamu di luar aku, kamu tidak akan mungkin berbuah. Karena kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dapat kita lakukan bagi Tuhan kalau kita di luar Yesus? Tidak ada nilai, tidak ada arti. Amin. Jadi dalam hidup kita harus menghasilkan buah. Kita ingat waktu Yesus dan murid-muridnya, ya, mereka mengadakan perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Lalu dalam perjalanan Yesus merasa dia membutuhkan sesuatu makanan. Akhirnya dia melihat sebuah pohon ara yang di pinggir jalan. Pohon ara itu subur. Lalu dia cepat ke sana dan dia perhatikan, dia cari, tidak ada buahnya. Apa yang Yesus lakukan? Ini kukatakan kepadamu, sejak sekarang kau tidak akan berbuah lagi. Tidak ada orang yang dapat menikmatimu. Akhirnya apa, saudara? Pohon ara itu kering dan mati sampai ke akar-akarnya. Itu ara itu adalah gambaran kehidupan kita, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Kalau Tuhan butuh sesuatu dari kita, padahal kita kelihatannya luar biasa, seperti memiliki segala sesuatu subur, lebih daripada yang lain. Tapi waktu Tuhan cari, kita katakan tidak ada. Jatuh, sakit hati itu. Akhirnya apa? Dia katakan, ya seperti itu, kamu tidak akan berbuah lagi. Kering dan mati sampai ke akar. Sama seperti Yesus katakan juga di kebun anggur itu ada tumbuh ara di tengah-tengah itu. Lalu tukang kebun membersihkan itu, dia subur sekali. Dalam tahun yang ketiga Tuhan cari buahnya, tidak ada. Akhirnya Tuhan berkata pada tukang kebun, tebang ini supaya jangan ganggu yang lain.
Tukang kebun katakan, ya Tuhan, tapi janganlah dahulu. Biarkan aku membersihkannya, memberi pupuk baginya, mungkin pupuk buah, supaya dia berbuah. Tapi akhirnya dia juga tidak berbuah. Itu gambaran. Karena apa? Karena hidupnya bagus, diberkati, tapi untuk dirinya, kalau untuk Tuhan, menggagal rencana IKI Tuhan, merusak program IKI. Kepada yang berkata seperti itu, saya katakan, coba perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Yuk, pendeta juga merusak rencana kita. Marahi rencana itu, membangun rumah tingkat, jadi IKI berlian, tiket pulang renang di atas, taman di atas. Tapi waktu dikatakan, coba perhatikan akan jawab Tuhan, merusak rencana IKI. Waduh, sudah. Akhirnya mengalami kekeringan, tandus. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat ya, dalam kehidupan. Saya melihat juga ada orang yang berkata, damian Pak Gembala, karya menjadikan gila atau karya dana dengan ingin dibikin teh, usah. Karya pun yang aku rasakan karya Natal. Saudara, akhirnya waktu Natal, tidak tahu saya, Bu Henry kami nak janji Nasar, bahkan ini keperluan keluarga. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Akhirnya saudara, kita harus lakukan yang terbaik. Tuhan kehendaki supaya kita menghasilkan buah yang tetap. Artinya terus menerus, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, aku mau menyenangkan Tuhan. Amin saudara. Sebab apa yang kita lakukan untuk Tuhan, pernahkah Tuhan katakan itu akan sia-sia? Tetapi di luar Tuhan memiliki dunia ini, semua kekayaan dunia juga itu sia-sia. Tapi untuk Tuhan itu akan dikembalikan kepadanya. Itu untuk kehidupan kekal. Amin saudara. Oleh sebab itu lakukan dengan kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang buah? Yang pertama, buah-buah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan kita dan kesaksian kita. Itulah sebabnya Yesus katakan, pergilah, beritakanlah Injil. Ini bukan kepada pendeta, saudara, kepada semua. Ya, coba dibaca Markus pasal 16 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin saudara. Jadi kita sebagai umat yang dipilih Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Apa Injil? Itu adalah berita tentang Yesus, tentang kasih Yesus, tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah
baik melalui kehidupan kita, baik melalui firman yang telah kita siapkan untuk kita beritakan, sehingga kita dapat membawa jiwa kepada Tuhan. Bukan kita yang memenangkan, yang membuat mereka bertobat, tetapi karena kuasa firman itu sanggup membuat mereka diperbaharui. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Ya, baik bagi orang Yahudi, orang Yunani, dan segala manusia. Amin, saudara. Jangan kita ragu. Kadang-kadang kita takut. Jangan. Utarakan saja. Entah orang pada saat itu menerima atau tidak, tetapi yang bekerja di dalamnya kuasa firman oleh Roh, dan itulah yang membuat mereka sadar. Oh, ini luar biasa. Di TV saya melihat ada kesaksian seorang bapak, saudara. Dia seorang Kristen, dia menikah dengan orang yang sangat fanatik di Jawa Barat. Tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Dia selalu setia. Ia selalu tetap ikut aktif dalam pelayanan, tetapi secara rahasia. Sebab dia tidak mengutarakan dengan istrinya. Jadi dia menikah, akhirnya di rumah malah dia yang memimpin, menjadi imam bagi mereka dalam sholat. Tetapi setiap hari Minggu dia selalu pergi. Dia katakan kepada istrinya, aku mau bekerja. Tapi dia selalu bawa bungkusan. Dia istrinya melihat terus. Akhirnya dia pulang sudah sudah punya anak. Istrinya sangat senang sebab suaminya ini betul-betul jadi imam, baik bagi dirinya, baik bagi keluarga besar. Sebab dia yang memimpin mereka dalam ibadah cara mereka. Tapi dia tidak tahu bahwa suaminya ini tergumul khusus untuk dia. Sebab tidak mungkin dia berbicara begini, akhirnya ditentang oleh semua. Akhirnya saudara, istrinya ini penasaran melihat apa yang di dalam bungkusan yang selalu dibawa. Dia tanya pada suami, apa ya dalam bungkusan itu? Saya lihat terus kamu keluar bawa itu. Dia berkata, itulah pakaian ganti. Bapakku kan kerja kan, ya ada pakaian ganti. Akhirnya suaminya setelah itu pergi kerja, dia taruh di atas lemari bungkusan itu, tertinggal. Akhirnya dia membuka, saudara. Bungkusnya rapi. Ini lapisannya banyak sekali. Buka, ada lagi kertasnya. Buka lagi, ada lagi kertasnya. Sama seperti kado. Toto di dalamnya, saudara, Alkitab. Jadi apa yang terjadi? Pulang istrinya, suaminya, istri ini marah. Kamu menipu aku, kamu tidak mencintai aku, kamu membohongi aku. Tapi suaminya tidak marah, tidak apa-apa, pukul aja. Ya memang suaminya katakan, sebelum aku kenal engkau, aku sudah kenal Yesus. Aku tidak mungkin berpisah dari Yesusku. Sebab itulah kehidupanku. Tidak mungkin. Tetapi kasihku tetap kepadamu. Karena kita sudah disatukan Tuhan. Amin, saudara. Akhirnya istrinya ini marah terus, tapi dia heran. Ya, suaminya selalu berkata, Tuhan Yesus itu memberkati engkau. Aku bingung dia. Aku marah, aku pukul, aku maki, tapi dia senyum saja. Tuhan belum mengasihi engkau. Jadi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya saudara-saudara dia penasaran. Apa ya ini? Suamiku tidak pernah marah padaku. Selalu berkata, aku mencintaimu, aku mengasihimu dalam Yesus. Jadi akhirnya dia baca, saudara. Tapi tidak diketahui oleh suaminya. Dia baca dia. Suaminya mau datang, dia perhatikan lagi. Suaminya pergi, dia baca. Akhirnya berulang-ulang.
dari Kejadian sampai Wahyu. Dari situlah dia tahu bahwa Allahnya orang Kristen itu penuh kasih. Amin, saudara. Akhirnya saudara-saudara, dia didorong dalam hatinya untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi dia tidak pernah cerita sama suaminya. Akhirnya dia berkata pada suaminya, sudah tidak tahan lagi. Suamiku, aku mau ikut engkau ke gereja. Suaminya katakan, benar, mana mungkin? Ya. Akhirnya saudara-saudara, dia ke gereja, dia bawa anaknya, semua satu keluarga itu, ya. Tapi dia tidak duduk di dalam gereja, dia hanya di halaman saja. Dia masih berpikir-pikir apa ini. Beberapa minggu, berbulan-bulan dia tetap di luar. Akhirnya ada dorongan dalam hatinya, masuklah. Bahwa aku sangat mengasihi engkau. Dia dengar suara itu. Kemudian dia didorong. Di situ dia merasakan sukacita. Dia merasakan damai sejahtera. Lalu dia berpikir, rupanya inilah yang membuat suamiku bersukacita senantiasa. Walaupun dia dicaci maki, walaupun dia direndahkan, walaupun dia dianiaya, tetapi dia selalu memberkati. Akhirnya saudara, selesai dari itu, dia juga utarakan kepada keluarganya bahwa inilah Tuhan yang benar. Amin, saudara. Yang luar biasa. Ya, dan dia pikir suamiku yang membawakan budak. Saya temukan, saya rasakan, saya alami. Dan itulah yang membuat hatiku ini terbuka. Akhirnya dia dianiaya oleh keluarga, saudara. Dia tidak diakui, dia diusir. Dan selalu saudara-saudara, dibayar orang untuk memperkosa dia. Tatkala suaminya pergi, itu dari keluarganya sendiri. Coba saudara bayangkan. Tapi dalam segala hal dia berkata, Tuhan itu berkuasa memberi kemenangan kepada dia. Dan pengalaman ini saudara, di dalam kehidupan orang-orang yang dipilih itu. Karena apa? Karena hatinya betul-betul menghargai Tuhan. Menghargai apa yang dia lakukan. Di sanalah Tuhan, dia memandang Tuhan itu hidup. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itulah kebutuhan paling utama dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Ini luar biasa. Nah, saudara kekasih, yang kedua, buah yang dikatakan oleh Yesus adalah tatkala hidup kita harus menjadi penopang. Tadi itu kita harus menjadi pemberita Injil melalui kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib. Yang kedua, buah itu adalah hidup kita sendiri harus menjadi penopang bagi pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang kita miliki. Amin, saudara. Roma pasal 6 ayat 13, coba dibaca. Roma 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin, saudara. Jadi kita harus berubah karena kita pilihan Tuhan untuk menjadi penopang, untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan karunia, talenta yang kita miliki, sesuai dengan keadaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu adalah buah yang Tuhan cari, yang Tuhan perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan kita yang tidak memperhatikan ini.
Sebab firman Tuhan katakan orang pelit, orang kikir itu tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Walaupun dia memiliki segala sesuatu, tidak punya tempat. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, buah yang dimaksud oleh Tuhan adalah hidup kita juga, ya hidup kita sendiri. Harus terus-menerus menabur dalam kebaikan Tuhan. Menabur dalam kebaikan Tuhan. Karena untuk itulah kamu dipilih dan untuk itulah kamu dipanggil. Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 10 coba dibaca. Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Efesus 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita hidup di dalamnya. Menabur dalam roh artinya menabur dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan. Melakukan segala perbuatan baik, ya, baik dalam pekerjaan Tuhan, baik kepada semua orang, secara khusus kepada saudara-saudara seiman, kata Tuhan. Dan kita akan menuai pada waktunya apabila kita tidak menjadi lemah. Artinya saudara, ada orang menabur hari ini, setelah itu dia berkata stop lagi, sudah tidak ada lagi. Nah, itu artinya tidak terus menerus, tapi Tuhan menghendaki terus menerus. Amin saudara. Selama kita hidup mempermuliakan Tuhan terus menerus, supaya kita menerima pada waktu Tuhan mengembalikan segala apa yang kita lakukan bagi kemuliaan kekal kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang kedua, tujuan Yesus memanggil dan menetapkan kita adalah supaya apa yang kita minta tadi kepada Bapa dalam namaku, Yesus katakan, kita menerimanya. Mengapa? Tatkala kita sudah berbuah-buah dan buah yang tetap yang terus menerus, dan apa saja yang kita butuhkan kepada Bapa kita minta dalam nama Yesus, Tuhan Yesus lakukan. Sebab kita hidup dalam ketetapan Tuhan. Kita tetap berbuah tetap. Kita rindu lebih lagi untuk menjadi berkat. Maka kita minta kepada Tuhan, kepada Bapa dalam nama Yesus, supaya aku menabur ini terus menerus. Ngerti maksudnya? Supaya berkat-berkat itu semakin ditambahkan untuk kita lebih lagi berbuah-buah bagi Tuhan. Bapa pasti mengerjakannya. Apapun itu Yesus katakan, kamu menerima. Amin. Jadi artinya tatkala kita berbuah-buah bagi Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan bukan menjadikan kita orang menderita, orang susah, tetapi bahkan semakin melimpah-limpah. Sebab kita rindu untuk lebih dipakai Tuhan secara terus menerus. Amin saudara. Kecuali kalau kita katakan puyuh aku nih. Nah itu bahaya saudara. Allah stop dan dipercayakan kepada yang lain. Kita yang rugi sendiri. Nah saudara kekasih dalam Tuhan,
Lalu ayat yang ke-17 Yesus katakan, inilah yang kuperintahkan kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Artinya saudara-saudara, tatkala kita berbuah-buah dan kita melakukan segala sesuatu menyenangkan Tuhan, dasar semuanya adalah kasih. Amin, kasih. Jadi jangan kita lakukan dengan bersungut-sungut, tapi kita lakukan karena kasih Tuhan. Aku lakukan itu semua, dan aku juga harus mengasihi satu dengan yang lain dalam pekerjaan ini. Amin, saudara. Sebab Allah itu kasih. Allah itu kasih. Siapa yang tidak hidup di dalam kasih, dia tidak mengenal Allah. Dan apapun juga yang kita lakukan dan kita perbuat, sehebat apapun juga, kalau tidak di dalam kasih Allah, saudara, semua adalah sia-sia. Semua sia-sia, apapun itu. Coba dibaca dari Yohanes, 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama pasal 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Coba. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin, saudara. Jadi segala pekerjaan, segala perbuatan, segala pengorbanan, segala karunia, segala kekuatan kuasa iman percayamu, apapun itu tidak ada artinya di luar kasih. Amin, saudara. Tidak, jika tidak di dalam kasih. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada semua orang percaya, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Sebab sama seperti aku, kalau di dalam ayat di atas, hidup oleh kasih Bapa, demikian juga aku mengasihimu. Hiduplah kamu dalam kasih itu, supaya kamu bersukacita. Amin, saudara. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur, dan sukacitaku menjadi penuh. Yesus katakan, dan sukacitaku itu ada dalam kamu, dan kamu pun bersukacita. Iya. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini Tuhan, aku ini adalah orang-orang Tuhan. Bukan karena aku, tetapi karena Engkau yang memilih aku. Dan karena Engkau yang menetapkan aku, supaya aku berbuah. Berbuah yang tetap. Artinya seumur hidupku, mungkin aku sudah tua dan tidak bisa bergerak lagi, tapi Engkau katakan aku tetap berbuah. Buah yang nyata tatkala kita adalah doa berkat bagi semua orang, bagi semua keluarga, bagi semua anak-anak, baik
kita, dan semua itu akan mendatangkan kemuliaan. Pekerjaan doa itu sangat mudah, tetapi sangat sedikit orang yang dapat melakukan. Haleluya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuah begitu. Sebab kita akan dipermuliakan, diselamatkan di dalam dari semua telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, 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 Yesus Tuhan, haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus, buat rencana-Mu, buat ketetapan-Mu, buat pilihan-Mu, buat panggilan-Mu. Ya Tuhanku, Engkau menghendaki kami berbuah di dalam Engkau Tuhan, dalam ketetapan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam berkat-Mu. Haleluya. Kami kehendaki supaya kami dalam kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, sadarlah, kita menjadi pengikut Kristus bukan karena keinginan kita manusia, tapi karena Tuhan telah menetapkan. Tuhan telah merancang kehidupanmu menjadi berarti dan tidak sia-sia bersama dunia yang akan binasa ini, bersama segala yang panah yang kita lihat hebat di dunia ini. Tapi Tuhan mau menetapkan supaya engkau menjadi berkat, supaya engkau berbuah, dan buah-buahmu itu tetap, dan buah-buah itulah yang menjadi berkat hidup kekal. Nah, sebab itu tatkala kita kelemahan kita meminta kepada Bapa, beri Tuhan karunia,
Beri Tuhan talenta, beri Tuhan berkatmu untuk aku menyalurkannya, untuk aku mengalirkannya, dan pakai aku menjadi saksi bagi semua apa yang akan berbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat firman isi hatimu bagi kami, dan Engkau membuat kehidupan kami menjadi berarti, bukan untuk kehidupan yang sia-sia, yang fana, yang sementara, tetapi untuk kehidupan kekal. Dalam keadaan terbatas sementara, Engkau menghendaki supaya kami berbuah-buah dan mempunyai buah yang terus-menerus, yang tetap sampai kami kembali kepadamu. Itu sebabnya teguhkanlah kami akan apa yang Engkau rancang, apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat. Teguhkanlah kami dengan segala berkat-berkat apa yang Engkau nyatakan untuk kami salurkan, baik melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui apa yang telah Kau berikan bagi kami. Sehingga apa pemberianmu itu bukan untuk dunia yang sementara ini saja, tapi untuk kehidupan yang sesungguhnya. Di tempat yang telah Kau sediakan, bumi baru, langit baru, kota yang megah, pemerintahan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itulah Engkau memilih dan menetapkan kami dan memanggil kami, supaya kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Engkau sediakan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya. Kemuliaan hanya bagi-Nya. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima
terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya baginya, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, glory Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, atas segala pernyataan kasih-Mu, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu itu, sehingga kami bersukacita, dan sukacita yang daripada-Mu menjadi penuh dalam hidup ini. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu yang Engkau pilih dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum, dari segala latar belakang, baik yang baik bahkan yang jahat. Namun Engkau merancang dan menetapkan supaya kehidupan kami menjadi berarti, itu berbuah-buah di dalam Tuhan. Dan buah itu tetap selama-lamanya sampai Engkau panggil. Kemudian buah itulah yang menjadi berkat kemuliaan kekal kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu yang berada di tengah-tengah dunia yang akan binasa, dunia yang akan dihancurkan ini. Tetapi sementara kami hidup, Engkau rindu untuk Kau pakai menjadi alat-Mu. Sebab itu tambahkanlah iman kami ya Tuhan, tambahkanlah karunia dan talenta-talenta daripada-Mu, tambahkanlah hikmat bagi kami, tambahkanlah kesehatan daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu, yang melampaui segala akal, Engkau lakukan bagi kami. Demikian juga melalui segala berkat-berkat-Mu, Engkau mencurahkannya atas segala apa yang kami kerjakan. Dari berkat Tuhan itulah kami mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami menyatakan buah-buah kami untuk kemuliaan Tuhan, dan Engkau berkati. Bahkan Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau buka bagi anak-anak-Mu yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Engkau tolong Tuhan menyatakan bahwa Engkau yang telah menetapkan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami semua, bagi anak-anak kami semua, bahkan bagi kekekalan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah keluarga besar kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Dan juga sidang jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu keadaan mereka, tetapi Tuhan tahu. Kau jamah semua, Kau pulihkan, sembuhkan yang sakit, Kau berikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kota Pulau Pisau ini di mana kami hidup. Kami menyerahkan juga para pemimpin kami. Kami menyerahkan juga Tuhan, baik buruh upahan yang ada di bawah kami, semua ada dalam berkat Tuhan, dan Tuhan yang memberkati. Bahkan dari perbandaran-Mu Engkau buka dan Kau curahkan, sebab kami anak-anak-Mu. Dan apa yang menjadi doa permohonan di dalam nama Yesus, Engkau nyatakan Tuhan, untuk kelimpahan bagi anak-anak Tuhan ini. Terima kasih. Inilah tubuh jiwa roh kami ada dalam tangan kasih-Mu, ada dalam otoritas-Mu. Tuhan berkuasa, bimbing pimpin kami dalam otoritas kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam jalan kebenaran yang telah Engkau tuntut.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Tumpangkan tangan atas kami semua dan berkati kami semua, dan nyatakanlah damai sejahtera atas kami semua. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang menyertai, menolong, menghibur kita sampai kepada hari Maranatha. Kita semua dipermuliakan dan menerima berkat yang daripada Tuhan, menerima damai sejahtera dan kelimpahan daripada Tuhan yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya.